Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Jawab. Berikan kumpulan seputar problematika umat yang secara jelas, lugas, dan ringkas. Anda punya kendaraan bekas, elektronik bekas, bahan bangunan bekas, dan barang bekas lainnya. Ayo, jadikan barang bekas Anda bernilai pahala. Ibabe Al-Bahjah memfasilitasi Anda untuk berinfak melalui barang bekas. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Anda punya kendaraan bekas, elektronik bekas, bahan bangunan bekas,
dan barang bekas lainnya. Ayo, jadikan barang bekas Anda bernilai pahala. Ibabe Al-Bahjah memfasilitasi Anda untuk berinfak melalui barang bekas. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti engkau telah bertemu jasarkan saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Anda punya kendaraan bekas, elektronik bekas, bahan bangunan bekas, dan barang bekas lainnya. Ayo, jadikan barang bekas Anda bernilai pahala. Percaya diri melangkah dengan sarung bangga, warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga, sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.
Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu bil huda wa sallallahu wa salamuhu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang terhormat, guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dipermudah dalam segala urusannya baik urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terlebih kami hormati hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk bisa mengikuti majelis-majelis yang mulia dalam program kajian kitab Al-Hikam yang dilaksanakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya Atako Kota Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya yang langsung Al-Bahjah TV dan radioku di berbagai kota. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada pembahasan hikmah yang ke-221. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفجر أسفل ما شاء الله سيشهد أن لا إله إلا الله من هذا القبر شرح بقدر بل أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. شهوات مشايخ والدة كل من حضر في هذا المجلس وموفقين دبرين مسلمين وصفت علينا وعليم فوت العارفين واغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم وتولى أمرنا أمرهم في الطاعة والصحة والعافية وأسير رزقنا وإلهم وقت حاجاتنا تهم بل أملنا من يجعل بيننا بينهم مودة صادقة وتوصل مع الحفظ والعزمة من الزلات العظيم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 العظيم الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم
الله العظيم استغفر 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 الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا استغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا استغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أضرب بالفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يؤسس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan. Sungguh Allah Maha Tahu dengan bahasa apapun yang kita gunakan untuk memohon, Allah Maha Tahu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Jalal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Jalal Muslimin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama ulaikas salihin. Inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini di majelis hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dan seperti biasa kita akan hadirkan muqaddimah fiqhiyah tentang fikih yang biasanya kita dengan Mukhtasar Abi Suja, akan tapi ada beberapa atau ada masukan bagaimana kalau nanti akan kita sempurnakan juga membaca kitab takribnya. Ada fikih yang sangat kita butuhkan, mendesak secara individu orang per orang atau dalam kebersamaan di masyarakat. Sehingga mungkin dalam mukaddimah ini akan kita potong dan nanti akan kita lanjutkan kalau sudah kurikulumnya selesai, kurikulum fikih kemasyarakatan. Jadi akan kami hadirkan di mukaddimah ini fikih yang sangat erat dengan hubungannya dengan kemasyarakatan. Jadi kalau siapapun dengan kecerdasan pas-pasan, asalkan bisa menguasai fikih kemasyarakatan, dia hidup di masyarakat sudah begitu enak. Karena fikih kemasyarakatan menyangkut hal-hal yang ada urusannya dengan masyarakat, seperti fikih jenazah dan seterusnya. Baik, kita langsung, ini di antara salah satu kitab adalah kitab fikih jenazah. Kita hadirkan di sini hal-hal yang orang salah faham tentang jenazah. Ini kan bahaya, menyiksa orang. Ada seorang ibu tidak berani keluar dari kamar, menemui orang di rumahnya nggak berani semuanya, nggak berani, di kamar terus. Akhirnya kita minta keluar saja. Kenapa di kamar? Apakah ada yang melarang? Iya, rupanya dia dilarang sama ustadz. Jadi kalau suaminya meninggal dunia nggak boleh keluar dari kamar. Dari mana ilmu itu? Ya nggak boleh keluar rumah, keluar dari rumah. Keluar kamar mau boleh, kalau enggak mau disekap di kamar terus. Akhirnya suruh keluar, girangnya luar biasa, Buya bener keluar, enak bener, bisa ngobrol sama orang-orang. Di kamar saya ingat itu jas suami saya, itu ranjang suami saya, itu baju suami saya, disekap di kamar. Nah ini, itu namanya fikih salah paham. Banyak ustadz salah paham ngerepoti umat. Jadi kalau suaminya meninggal dunia, dia boleh bertemu dengan sanak kerabat saudara untuk menghibur diri dengan mereka di saat takziah, sah. Dengan catatan ini masuk menutup aurat dan sebagainya, catatan yang harus bagi seorang yang ahli iman. Apa tadi saya ngomong apa? Hah? Apa tadi? Saya ngantuk banget, enggak tahu dah. Jenazah. Iya dah, saya mongkoknya untuk banget hidup Pak. Saya ngomong nggak sadar. Bismillah. Jadi apa tadi? Fikih jenazah. Ini fikih kemasyarakatan. Mohon maaf diralat kalau salah, tolong jangan didengar dulu tadi. Saya lagi maklap hilang. Jadi ini kami hadirkan fikih kemasyarakatan. Jadi kalau menguasai ini nanti masalah sunnah jenazah kita bahas detail. Jadi di masyarakat, fikih salah paham ya. Ada orang fikih salah paham, itu bahaya banget. Nyiksa orang, stres itu ibu-ibu suruh di kamar suaminya, padahal ketemu sanak kerabat saudara sepupu dan sebagainya, dengan catatan tetap menutup aurat, ini yang itu boleh saja. Baik, bismillah, kita langsung muqaddimahnya adalah fikih sholat jenazah. Fikih jenazah bukan sholat saja, jadi mencakup sholat, mengkafari dan seterusnya. Kita langsung saja kepada pembahasan.
jenazah. Sengaja kami hadirkan wawasan tentang hukum di sini. Biar sedikit tahu deh, hukum itu macam-macam ya. Ada hukum itu pertama fardu ain. Fardu ain adalah beban kewajiban yang dibebankan kepada orang per orang. Namanya fardu ain. Contoh salat wajib, salat 5 waktu. Fardu ain, puasa Ramadan, fardu ain, orang per orang. Setiap orang wajib melakukannya. Yang tidak melakukan dosa. Namanya fardu ain, kita tuliskan di sini. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Sama-sama wajib, cuman fardu kifayah itu adalah jika di satu kampung sudah ada yang mengerjakan 1, 2 atau beberapa orang, yang lain sudah tidak punya beban, tidak dosa. Namanya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mewakili, yang lain gugur. Yang ketiga adalah sunnah, ada amalan sunnah. Sunnah itu kalau Anda lakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dosa. Kemudian ada namanya hukum haram. Kalau Anda lakukan, Anda berdosa. Kalau Anda tinggalkan, Anda mendapatkan pahala. Kemudian nanti ada hukum makruh. Anda lakukan tidak dosa. Anda tinggalkan juga tidak dosa. Cuma lebih baik Anda tidak melakukannya. Makanya melakukannya makruh. Tidak terpuji tapi tidak sampai derajat diharamkan. Kurang baik itu saja. Ini adalah, kemudian setelah itu mubah. Mubah itu boleh Anda lakukan, boleh tidak Anda lakukan. Mubah. Boleh Anda lakukan, boleh tidak lakukan. Bebas. Itu namanya mubah. Ya contohnya saya makan roti, makan nasi, mubah. Saya boleh makan yang lainnya, tidak harus saya makan roti. Saya bisa makan nasi. Berarti makan roti mubah bagi saya, boleh saya makan, boleh tidak saya makan, namanya hukumnya mubah. Nah, adapun hukum mengurus jenazah yang kita bahas adalah fardu kifayah. Kita sering dengar ya, fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Kita ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan yang lain gugur. Contohnya merawat jenazah. Merawat jenazah jika sudah ada mewakili 4 orang memandikannya, mengafaninya, kemudian menyolatinya, mengantarnya, yang lain tidak dosa. Itu fardu kifayah. Baik, di sini kami sebutkan fardu kifayah. Pembahasan mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Jadi, jika sudah ada yang melakukan, yang lain gugur. Contoh, tetangga kita meninggal dunia, yang memandikan siapa? 4-5 orang. Yang kita, ya nggak dosa. Karena sudah dilakukan oleh yang lain, maka gugur bagi yang lainnya. Baik, ini masalah hukum dulu. Kemudian sekarang kita membahas tentang macam. Kan selama ini fardu kifayah seolah-olah satu model. Fardu kifayah itu adalah memandikannya, mengafaninya, menguburkan, menyolatinya, menguburkan. 4 itu fardu kifayah. Cuman ternyata tidak semua orang yang meninggal dunia itu kita wajib melakukan 4 hal. Ada yang haram ternyata kita melakukan 4 hal loh. Dari fardu kifayah menjadi haram. Maka di sini kita bedakan. Perbedaan keadaan orang yang meninggal dunia itu menjadikan beda hukumnya nanti. Perbedaan orang yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia siapa? Gitu. Ini berbeda hukumnya. Misalnya orang muslim biasa. Orang muslim biasa bukan mati syahid, bukan apa. Itu orang muslim biasa. Bukan orang yang mati syahid. Bukan orang muhrim. Muhrim itu dalam keadaan ihram haji atau umrah. Dia seorang muslim. Bukan orang yang mati syahid, mati di medan laga. Yang ketiga, bukan juga dia seorang yang muhrim. Maka dalam berbahasa, ibu yang solehah, saya dengan Anda ini adalah bukan mahram. Bukan muhrim. Nah, ini salah bahasa, salah kaprah yang sudah di buku besar bahasa Indonesia pun juga sudah salah. Muhrim itu orang naik haji sana namanya muhrim. Maharim, mahram itu orang yang haram dinikahi. Maka orang yang boleh saya nikahi adalah namanya bukan mahram. Kalau mahram haram dinikahi. Jadi saya dengan Anda ibu-ibu semua nama bukan mahram. Bukan muhrim. Naik haji. Ya.
muhrim. Kalau muhrim Anda, kalau niat ihram, maka Anda sebagai seorang muhrim. Orang yang melaksanakan umrah atau haji namanya muhrim. Selesai. Ini istilah saja. Orang muslim biasa, bukan orang, dia seorang muslim. Bukan orang yang mati syahid. Dan bukan seorang muhrim dalam keadaan haji atau umrah. Dan bukan bayi. Sebab itu semua beda-beda. Orang muslim biasa ya. Kalau seorang mati syahid, ada caranya sendiri, berbeda. Orang yang ihram haji meninggal dunia, ada caranya berbeda. Anak kecil, beda juga. Maka orang muslim biasa kayak kita ini. Kita ini. Semoga panjang umur semuanya. Maka kewajiban kita, dalam mengurus jenazahnya ada 4. Orang meninggal seperti kita ini 4. Kita bukan mati di medan laga. Kita bukan bayi juga. Ya. Kita bukan orang kafir juga. Kita adalah bukan orang non muslim. Bukan bayi. Nah kalau normal kayak bagaimana? Lakukan 4 hal. Memandikan, mengafani, menyolati, menguburkan. Jadi wajib bagi kita semuanya. Cuman kalau sudah 4 orang menjalankan, yang lain gugur kewajibannya. Jelas ini orang mati biasa, bukan mati syahid, bukan anak kecil. Ada orang yang kedua adalah orang mati syahid. Kita harus tahu syahid itu ada 2 macam. Kita sebutkan di sini. Orang syahid ada orang syahid dunia akhirat. Di dunia digelari mati syahid, di hadapan Allah benar-benar digelari mati syahid. Siapakah dia? Orang yang mati syahid dunia akhirat, orang yang mati di medan laga. Mati di medan laga, syahid dunia akhirat. Ada orang syahid akhirat saja. Di dunia mah biasa, dimandikan, dikafani, segala macam. Tapi di akhirat pangkatnya seperti orang mati syahid. Diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Siapa dia? Orang yang mati karena terhimpit kayak gempa bumi atau kena musibah kayak kena Semeru. Jadi kalau orang beriman mati gara-gara gempa bumi mah selamat, enak di hadapan Allah. Namanya apa? Namanya syahid akhirat. Kalau syahid akhirat saja, bukan syahid dunia, syahid akhirat, karena syahidnya adalah syahid akhirat diperlakukan seperti orang muslim biasa. Tapi kalau syahid di medan laga ada sendiri. Adapun yang dimaksud mati syahid dalam pembahasan ini adalah orang mati syahid di dalam peperangan, di medan laga, syahid akhirat. Mati di medan laga. Yaitu orang yang mati di medan pertempuran dan membela agama Allah. Nah, kewajiban kita kepada orang yang semacam ini, kita bertemu di medan laga, orang mati syahid. Muslim dia, jihad, meninggal. Diapain? Dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagai berikut. Mengafaninya. Nggak pakai mandi. Mengafaninya, dikafani. Dan sebisa mungkin dikafani dengan baju perangnya yang bersimbah darah. Dengan baju perangnya. Kemudian yang kedua adalah menguburkannya. Menurut dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, orang yang mati syahid haram untuk dimandikan dan disolati. Biarpun ada pendapat lain yang mengatakan harus disolati. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan orang yang mati di medan laga tidak wajib kita mandikannya dan tidak wajib kita menyolatinya. Hanya dikubur saja sesuai dengan apa? Dengan cara matinya. Dikubur dengan baju perangnya sebagai saksi kalau dia telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hilang. Kita ini lemah. Mau sombong. Dikasih ngantuk udah bingung. Hilang betul. Ya. Orang yang mati syahid. Kewajiban kita yang masih hidup dalam mengurus jenazah, kewajiban kita ngurus jenazah yang mati syahid di medan laga, mati syahid dunia akhirat, mengafaninya dengan pakaian yang tadi perang, menguburkannya. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, haram disolati, haram dimandi, dan sudah selesai. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram tadi. Jadi kalau lagi haji dan umroh kok meninggal. Haji, umroh, meninggal dunia masih dalam keadaan pakai baju ihram. Nah, orang semacam ini maka wajib
kita 4. Memandikannya normal, kita mandikan. Mengafaninya, cara mengafinya seperti cara kalau dia lagi ihram. Kita tidak boleh pakai baju, tidak boleh menutup kepala kita. Jadi dikuburin nggak boleh menutup kepala. Jadi seolah-olah ini lagi haji, lagi umroh. Nah, kayak dikatakan kami tuliskan memandikannya. Itu mengafani dengan kain kafan tanpa menutupi kepalanya bagi laki-laki, tanpa menutup wajah bagi perempuan. Sebab kalau lagi haji dan umroh ihram, seorang perempuan tidak boleh menutup wajahnya. Kemudian kafir dhimmi. Banyak ini. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang hidup dengan kita, sudah bersepakat untuk saling hidup bersama dan tolong menolong. Kafir dhimmi. Saudara kita yang ada kaum Nasrani yang di kiri kanan kita namanya dhimmi. Nggak boleh kita perang. Kalau kita urusan sama orang kafir dhimmi, apa yang kita lakukan? Pertama mengafaninya. Kedua menguburkannya. Nggak ada sholat, nggak ada mandikannya. Cukup kita menguburkannya. Kita mengafaninya kemudian dikuburkan. Baik. Adapun hukum mensolati adalah haram, memandikan adalah boleh-boleh saja. Memandikan, mensolati nggak boleh ibadah. Jangan kita sholat, dilarang kita. Jangan kau sholat kepada orang yang mati dari mereka, orang-orang kafir itu. Baik. Ini adalah tentang, nanti bahasa lanjutannya, orang kafir harbi, orang murtad, dan seterusnya. Insya Allah, sampai di sini dulu. Ini adalah sekelumit tentang fikih jenazah. Kami berharap ini dipelajari secara serius. Supaya jadi panduan kalau kita jadi guru di kampung, bicara tentang sholat jenazah. Nanti kita sebutkan cara sholatnya juga ada di sini semuanya. Baik, ini saja. Kita langsung ke hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikh fid dharain amin illa anqal. Masya Allah, ngantuknya. Bismillah. Liyaqilla ma tafrahu bihi yakillu ma tahzan alaih. Kalimat pendek. Liyaqil. Hendaknya kau persedikit dalam engkau bergembira. Maka sesuai dengan kadar sedikitmu dalam mengambil kegembiraan, maka seperti itulah engkau, sedikit juga engkau akan susah. Ini apa sih? Yang ngambil kegembiraan yang banyak, maka banyak susahnya. Ini urusan dunia ini, bukan urusan akhirat. Urusan liyakillah hendaknya sedikit. Dari urusan dunia, yang matafrah bihi, yang menjadikan hatimu kepencot, senang kepada dunia. Yang sedikit hatinya di dalam mencintai dunia, maka susahnya sedikit. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bukan berkata liyakillama tuqbil alaihi minad dunya. Beliau tidak mengatakan hendaknya kau cari dunia sedikit-sedikit. Tidak. Beliau tidak ngomong carilah dunia sedikit. Tidak. Beliau mengatakan hendaknya kurangi keterikatan hatimu kepada kesenangan dunia. Itu bukan berarti tidak memiliki. Mungkin seorang punya mobil mewah, rumah megah. Ya. Akan tapi kecintaan hatinya kepada sesuatu tersebut tidak banyak. Sesuai dengan banyaknya kecintaanmu dengan itulah, dengan dunia tadi, akan banyak juga kesedihanmu. Menganggap dunia biasa saja, karunia Allah saya kumpulkan, semoga bermanfaat umat Nabi Muhammad. Ada mobil dan sebagainya. Ada cincin, ada ini. Tapi yakin ini adalah dunia. Dia yang Allah karuniakan kepadanya. Dia sadar mobil dan sebagainya. Banyak. Nah, di saat seseorang mempunyai kecintaan kepada mobilnya, begitu disayang, diidolakan dan sebagainya, sebetulnya saat itu dia mulai daftar untuk susah dengan mobil itu.
parkir salah, lecet. Nah, sudah mulai crash, mulai ada sedih. Karena senangnya berlebihan. Tapi kalau biasa saja, biar mulai. Nah, ini adalah yang dihadirkan adalah dalam bahasa lain adalah kurangi kecintaanmu kepada dunia, maka engkau akan sedikit susahmu dengan dunia. Kalau kecintaan kepada dunia itu banyak, bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Boleh memiliki dunia, tapi biasa. Dunia di tangan, jangan jadikan dunia di hati. Orang, coba kalau kita duduk, mungkin Anda, kita semuanya pernah punya pengalaman duduk dengan orang yang bisnisnya banyak, usahanya banyak. Kalau ketemu dia, mungkin kalau ditanya gimana keadaan, aduh lagi sepi, lagi ini udah banyak kompeten, banyak saingannya, banyak ini. Terus ini kemarin kita juga tutup, pabrik satu tutup. Ini orang banyak duit. Kalau kita duduk dengan dia tuh ada yang ngeluh, dok. Ada yang begitu tuh, ada. Cuman kita ketuduk dengan tetangga kita itu petani biasa yang dapat duit sehari untuk makan sehari. Duduk, gimana kabarnya? Oh, masya Allah, nggak ada susah, cenderung enak, nggak apa-apa. Makan enak, siapa? Ada pilek, nggak sakit, nggak susah, nggak susah apa? Enak gini. Ini nggak ada apa-apanya. Makanya ternyata orang fakir itu lebih jarang kena depresi daripada orang kaya raya. Orang fakir hampir jarang kena stres. Makanya kena penyakit berat-berat itu. Karena dia telah menjadikan kecintaan di hatinya adalah dunianya. Pernah kita jelaskan, punya pabrik 16 misalnya. Kebakaran 4 itu kan sebetulnya kan masih ada 12. Tapi dia masuk rumah sakit dia. Makanya jika dirimu jadi orang kaya, jangan seperti itu. Jadikan dunia di tanganmu, jangan jadikan dunia di hatimu. Jadi datang perginya dunia itu bagaimana? Makanya sebanyak segede kecintaanmu kepada dunia, berarti kau telah daftar untuk sedih dengan dunia itu. Tapi kalau biasa-biasa saja kita nikmati ya, Allah memberikan aku mobil ya, biasa saja. Tanpa harus menjadikan ini kecintaannya dunia. Makanya hubbud dunia, cinta dunia itu menyiksa diri. Jadi biasa saja. Kemarin kita buat contoh, ada satu orang misalnya bepergian di sebuah tempat. Ada berdua sahabat, orang kaya, satu orang fakir. Padahal satu kawan namanya Nasib, padahal sekolahnya juga sama, ijazahnya sama, pintar-pintar semua. Cuma Nasib, ini Nasib melarat, ini Nasib kaya. Si melarat ini di rumahnya Masya Allah nggak ada apa, gelas ya pas-pasan, gelas untuk minum, gelas makan itu saja, panci satu, wajan satu, sudah. Kasurnya Pak, ada-adanya kasur digilar. Di lemarinya, jangan lemari, nggak ada lemarinya, rak kecil gitu aja. Yang satunya lagi kaya raya dengan gedung megah semuanya, Masya Allah, kekayaan, emas, permata, intan, ada semuanya. Berangkat bareng mereka pergi. Oh dia disayang sampai dikunci lemarinya, wah sayang, disayang, ini cincin kesukaanku ini pergi. Bareng ini ada sebuah acara reuni mau ketemu kiainya atau bagaimana? Ada berita di kampung banyak penjarahan dari orang jahat, banyak pencuri. Si fakir senyum dok, oh mencuri ini ya. Si kaya, mana? Anak naruh kunci nanti intan saya hilang permata. Nah, karena dia mengikat hatinya dengan sesuatu tersebut, maka dia akan tersiksa. Maka semakin kita mencintai sesuatu berlebihan, sebetulnya kita telah daftar untuk susah. Ini pendidikan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari kepada kita semuanya, hendaknya kita itu waspada dengan dunia ini. Jangan sampai kita itu terbeli oleh dunia, dikuasai oleh dunia, sehingga kita menjadi hidup kita susah urusan dunia. Dan mohon difahami, ini bukan berarti kita tidak boleh punya dunia, tidak. Kita mencari dunia.
Boleh mencari, ini Imam Ibn Atha al-Sakandari bukan melarang kita mencari kekayaan. Cari kekayaan, itu untuk kebutuhan hidup. Bahkan seorang muslim hendaknya berjaya dong. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kita boleh kaya dengan ilmu kita, kaya dengan kekayaan kita, kaya dengan... Tapi ingat, tahta dan kekayaan jangan dimasukkan ke hati. Lengser, biasa saja, alhamdulillah. Bahkan bisa saja bersyukur. Gue ini makom tinggi. Maka begitu sebaliknya, yang membangun kecintaan kepada dunia itu, lihat. Ayamnya mati sakit. Ini mobil lengser tadi sakit. Terus, Masya Allah, dia akan tersiksa. Jadi semakin sedikit kecintaanmu kepada dunia, semakin sedikit kesusahanmu nanti pada akhirnya. Semakin sedikit kecintaanmu kepada dunia, semakin sedikit kesengsaraanmu. Semakin banyak kecintaanmu kepada dunia, semakin banyak kesengsaraanmu. Nah ini, maka dari itu, yuk semua dari kita itu waspada tentang urusan-urusan dunia. Bukan tidak boleh kita menjadi orang kaya. Di samping itu juga boleh, bukan dilarang. Tapi lebih dari itu, yang namanya kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Nasib, biarpun sama-sama kerja, sama-sama sarjananya, sama-sama kuliahnya, cuma nasibnya ini bukan nasib mujur untuk menjadi kaya raya. Maka jadilah dia orang nyungsep terus dalam hidupnya. Ada di dunia, tapi di akhirat tidak ada, tidak jaminan. Kalau orang sengsara di dunia, kemudian di akhirat dia tersesat, bukan jaminan. Nah, dari hikmah yang dihadirkan oleh Imam Ibn Atha al-Sakandari ini, mari kita merenung. Bagaimana setelah itu agar dunia yang Allah limpahkan kepadaku tidak menguasai hatiku? Jawabnya adalah pertajamlah kesadaranmu akan masa depan yang panjang, yaitu akhirat. Setelah itu kembalilah kepada apa yang engkau miliki. Kemudian kembalikan itu semuanya untuk menuju kepada Allah. Maka di saat orang bisa sadar dengan cara ini, maka dunia tidak akan menyiksanya. Karena apa? Tahu tujuannya ingin kepada Allah, kok diberi Allah kekayaan. Dia hanya mengatakan, aku diberi Allah kekayaan, maka akan aku gunakan kekayaan untuk meluncur kepada Allah. Di saat terjadi sesuatu dengan kekayaan tersebut, nggak pusing dia. Karena dia ingin berikan kepada Allah. Ini memang makom, makanya Imam Ibn Atha al-Sakandari membawa kita kepada makom tertinggi, makom tertinggi. Jadi seperti itu. Tapi kalau seorang hamba dikuasai dirinya dengan cinta dunia, maka akan menjadi dia itu susah menggunakan dunianya untuk kebaikan. Jadi kalau mau berbuat baik itu mikir, aduh nanti kurang. Dia tidak ingat akhirat yang luar biasa. Tapi kalau ingat akhirat akan beral-beral, lihat tahu. Seperti beli akhirat, beli surga. Bayar baru buat baik. Tapi kita lihat ada orang yang katanya ahli iman, akan tapi di saat bicara tentang akhirat, dia menjadi ogah-ogahan. Termasuk berderma, harta. Kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Semestinya dia sadari bahwa kekayaan itu sebuah pesan yang bunyinya begini. Hei hambaku, hei hamba Allah, aku dikirim oleh Allah kepadamu untuk menjemputmu agar engkau kepada Allah bersamaku. Tahta pun juga demikian. Seolah-olah dia berkata begitu. Hei hamba Allah, aku datang kepadamu untuk menjemputmu, membawamu bersamaku kepada Allah. Cuman kalau sudah dia salah, repot. Sehingga susah dengan kekayaannya. Kita menemukan orang kaya raya tidak bisa berbuat baik, biarpun membangun satu musola kecil nggak bisa. Tapi kalau sudah orang dipilih oleh Allah, bagaimana dia berat-berat mengeluarkan duit. Jadi yang lain berpikir, orang pelit yang nggak kenal akhirat itu mikir, kok bisa orang sedekah 2 miliar, 1 miliar, waduh buat supermarket itu, minimarket tuh, tidak bisa nyambung karena memang makomnya beda. Tapi orang yang berderma senyum. Dan kita menemukan ada orang berbuat baik akan memberikan sesuatu hanya gara-gara kita tunda 3 hari, nangis 3 hari. Karena takut tidak diterima. Padahal kalau kita hitung nilainya miliaran, bayangkan. Kan enak jualan, beli mobil dan sebagainya. Kita kasih tempo, tolong kasih waktu 3 hari, saya mau istikharah. Nangis dia. Bayangkan, nangis. Padahal dia mau melepas. Loh ini makom apa begitu? Apa yang menjadikan dia seperti itu? Ya ini tadi, nggak ada sedih dengan perginya dunia. Berderma tidak akan sedih,
termasuk seandainya hilang, tertimpa musibah, tidak akan sedih baginya. Ini akan makom sebelumnya. Orang timpa musibah pun nggak sedih, bahkan bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu makom. Kita hanya sekedar kisah ini. Di antara kita kena musibah yang semula sudah ngerti ilmunya pun juga berubah jadi gelisah, marah dan sebagainya. Nah, ilmu dulu kita pahami ilmu ini. Belum tentu semua dari kita punya rasa yang sama semacam ini. Cuman paling tidak yuk kita belajar. Bagaimana merasakan di saat Allah menguji kepada kita, langsung kita ingat adalah Allah akan mengangkat derajatku. Sehingga baginya adalah riang, tidak ada capek menghadapi hidup ini. Baik. Jadi masalah dunia, zuhud itu bukan berarti kita tidak memiliki dunia. Walaysa zuhdu allal tamlika syai'a wa inama zuhdu alla yamlikaka syai'u, ibaratnya begitu. Zuhud, cinta akhirat, tidak mencintai dunia itu bukan berarti engkau tidak memiliki dunia, tapi hakikat zuhud atau cinta akhirat atau tidak cinta dunia itu hakikatnya adalah agar dunia tidak menguasaimu. Itu loh, agar kamu tidak jadi budaknya dunia. Dan itu ada, wahai hamba Allah, di mana-mana ada, tinggal kita mau belajar. Tinggal kita tuh golongan siapa. Kalau kita termasuk pelit, dapat sedekah susah, Masya Allah. Dapat rezeki sedekah susah, musibah. Harta bagi dia adalah musibah. Termasuk tahta. Allah memberikan pada kita tahta, seolah-olah tahta itu berkata, wahai hamba Allah, aku datang kepadamu untuk membawamu bersamaku meluncur kepada Allah. Mestinya begitu bunyinya. Jadi harus kita pahamkan. Semua ini pesan-pesannya ada. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dia nggak akan sedih dengan perginya dunia. Kenapa kok dia tidak sedih dengan dunia yang hilang untuk kebaikan? Karena memang dia itu dengan dunia biasa saja, tidak hubbud dunia, tapi cinta. Hubbud dunia sedekah mikir 1 juta, 1 miliar, 1 juta aja mikir kok bisa orang sedekah 1 miliar. Sampai derajat nyumbang 5.000, itu pun masih dipilih di antara uang rupiah yang sudah kotor atau tahunnya bisa. Masya Allah. Hati-hati. Jadi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari membawa kita kepada makom tinggi lagi, bahwasanya hendaknya kita ini jangan mengikat hati kita dengan dunia. Dan itu perlu waktu belajar kita. Yang penting harus kita sebut-sebut semacam ini. Tanda kalau hatimu tidak terikat dengan dunia atau kau tidak mengikat hati kepada dunia, maka datang perginya dunia tersebut biasa saja bagimu. Nggak akan terpuruk. 2 pabrik yang kebakar tadi, 2 pabrik yang terbakar, selesai. Dia minta diganti oleh Allah, selesai tanpa harus membuat kesenian. Karena apa? Masih ada sisa 12 pabrik lagi dan seterusnya. Coba kita tengok diri kita semuanya. Diri kita semuanya bagaimana di saat kita berurusan dengan dunia yang hilang, keluarga dan sebagainya yang hilang. Kalau ternyata kita masih dengan kesedihan yang terpuruk, kesedihan yang tidak berakhir, itu musibah sebenarnya. Sedih iya, tapi tidak boleh berlarut-larut bersedih. Siapa enggak sedih? Nah, kemarin kita kisahkan Nabi Sayyidina Nabi waktu Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat, Nabi menangis sedih. Dunia hilang sedih, tapi sedihnya bukan sedih kecewa sampai dia terpuruk. Suatu ketika seorang alim ulama ada di Mesir sana, uangnya hilang. Dia punya uang apa saja, menyimpan uang 50 juta, hilang. Nangis dia. Apa tanggapan orang? Ajib. Kiai. Katanya dia tidak hubbud dunia. Bahkan disebutkan kisah ini pada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kok bisa dia menangis duitnya hilang? Nah, ternyata setelah orang bertanya, apa yang menjadikan kau menangis? Dia menjawab bahasanya, rupanya dia menangis bukan karena uang itu hilang. Aku telah menyiapkan uang ini untuk orang fakir yang ada di sana, dan itu seperti kebiasaanku, aku membantunya. Dan ternyata saat dia menanti-nanti, ternyata uang itu hilang. Nangisnya bukan karena hilangnya uang, tapi karena dia tidak bisa menolong orang. Beda, hanya waktunya saja pas kebetulan seperti itu. Nah ini. Kalau kita mewek betul karena hilang, bukan karena nggak bisa membantu orang, ini problem. Ya, ini harus berubah. Beda. Sehingga menjaga harta itu penting.
kita bekerja, cari uang dan sebagainya. Ini adalah pelajaran terakhir ya. Anda orang sukses, kaya raya, harta melimpah. Anda sadar atau tidak? Buahnya apa? Orang kaya itu kaya ego, hanya mengayakan dirinya sendiri, nggak akan berguna untuk orang lain. Maka memang orang tidak berguna dia. Tapi subhanallah ada orang yang hidupnya itu mikir bagaimana nolong orang lain. Suatu ketika ini kita perlu menghidupkan hati ini. Suatu ketika ada penemuan kompor dengan satu alat apa tuh kompor kecil, itu sangat membantu untuk orang fakir. Kopeng ini hanya yang kanan sama kiri, dekat sekali, beda. Ini orang kaya, ini orang melarat padahal. Cuma orang melarat hatinya hidup. Di saat mendengar ini dalam cerita tentang satu program buatan kompor dan ini sangat bermanfaat untuk orang fakir. Karena apa? Pengiritan dan mudah dan sebagainya. Si kaya berkata, bagus, ini kalau seandainya ngomong kita. Kalau seandainya kita pegang prospektif banget untuk bisnis ini. Sah. Tapi yang fakir ini ternyata lebih canggih lagi. Masya Allah Buya. Kalau memang ini bisa betul terwujud, alangkah banyaknya yang tertolong dari kaum fakir. Itu beda. Ego yang sini, ini hatinya hidup. Makanya bakat kaya orang ini. Jadi yang dipikir adalah maslahat. Orang jangan buat peluang bisnis yang menggedekan egonya. Jadi kita perlu dalam, maka dari itu, di saat Anda ingin berdagang, berbisnis apapun, pastikan bahwa bukan sekedar Anda mendapatkan keuntungan, akan tapi yang Anda jual dan seterusnya bermanfaat untuk orang banyak atau tidak. Maka kalau orang pahaman ini, mustahil dia melakukan satu usaha yang merugikan orang lain. Kalau dia berusaha dengan sesuatu yang merugikan orang lain, sebetulnya yang digedekan adalah egonya dan kesombongannya. Dia tidak mikir orang lain. Bahaya hidupnya orang semacam itu. Kaya bukan untuk orang banyak. Sehingga kekayaan ini sebetulnya bagi orang yang hatinya hidup, nggak ada orang yang melarat sesungguhnya setelah itu pada akhirnya. Sebab biarpun ada orang melarat di kampung tersebut, karena telah Allah titipkan rizkinya di orang kaya. Sehingga betul mungkin dia nyantuni setiap hari. Dia fakir terus setiap saat nyantuni, tapi normal hidupnya. Dia nggak usah cari makan, dikasih makan. Si kaya cari makan. Tapi lihat, di saat cintanya kepada dunia berlebihan, dia mati. Dan zakat pun tidak pernah keluar. Apalagi dia harus bersedekah. Zakat pun tidak keluar. Mana kalau ada orang semacam ini, subur kemanusiaannya, rasa kesadaran dirinya seorang manusia harus tolong-menolong. Nggak ada. Kenapa? Mati hatinya. Jadi hanya untuk menggedekan dirinya. Nah, itu adalah iblis. Ana khairun minhu. Nah, sekarang kita semua harus berpikir. Bisnis Anda ini manfaat enggak untuk orang banyak. Dagang Anda ini manfaat untuk orang banyak. Kalaupun memang tidak tampak manfaatnya orang banyak, setelah Anda sukses beruntung itu bermanfaat enggak untuk Anda untuk orang banyak? Kalau tidak, Anda akan menggedekan syahwat kesombongan Anda, hanya mengejar karir Anda untuk bisa jejer dengan karirnya iblis dalam kesombongannya. Ini kan perlu kita renungi diri kita sendiri. Ngejar kekayaan untuk apa? Ada orang siang malam bekerja, Masya Allah, banting tulang, meres keringat, wah banting kerja, berpikir tentang bisnis, cuman di otaknya ternyata apa? Di belakangnya ada proyek akhirat yang banyak. Wah, ini beda. Maka itu Anda. Sehingga biarpun Anda kaya raya, kaya selamat. Sebab di sini Ibnu Athaillah Sandari bukan mengatakan hendaknya kau sedikit mencari kekayaan. Oh tidak, akan tapi sedikit kurangi, persekecillah keterikatan hatimu dengan dunia, maka di saat engkau bisa memperkecil keterikatan dengan dunia, maka susahmu pun juga sedikit. Semakin kau gedekan ikatanmu dengan dunia, susahmu juga gede. Sesuai dengan gedenya ikatan hatimu dengan dunia, segede itulah susahmu. Seperti itu. Semoga Allah berikan kepada kita bahagia semuanya. Dunia di tangan kita, bukan di hati kita. Sehingga datang perginya dunia tidak menjadikan kita gelisah. Bahkan seandainya dunia diberikan Allah kepada kita, harta melimpah, maka kita akan bisa berbagi karena Allah. Dan itulah indah, ngelepasnya nggak pernah susah, ngelepasnya tidak usah sedih, ngelepas mudah asam berat hati. Karena apa? Dia kenal bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang mulia. Dan cita-citanya seperti itu, agar dia menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, tidak egois. Maka kebayang, kalau orang semacam ini, mustahil dia mengurangi timbangan, mustahil dia mengurangi takaran,
Mustahil dia nyopet miliknya orang. Mustahil dia karena apa? Hidup hatinya. Karena menjadikan dunia ini adalah sebagai jembatan, sebagai tangga untuk meluncur menuju kemuliaan, untuk naik pangkat. Bukan tujuannya sampai di situ, Masya Allah. Untuk naik pangkat. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan dalam urusan dunia. Dan dunia dijadikan oleh Allah di tangan kita, bukan di hati kita. Sehingga kita mudah berbuat baik dengan kecukupan yang Allah berikan kepada kita. Mudah melakukan kemuliaan dan dijauhkan dari kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab dan seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin bertanya, Buya. Buya, kalau kita itu minjem atau utang di bank syariah, apakah itu ada ribanya? Karena kondisinya seperti ini, Buya. Anggap saya ini mau buka franchise Indomaret atau Alfamart lah gitu. Butuh modal atau dana 700 sampai 1 miliar. Nah, saya ini kebetulan belum punya uang. Tapi di tengah jalan kebetulan kayaknya ada peluang emas nih. Ada seseorang yang nawarin tanah ke saya, jual cepat 1 miliar. Nah, ngelihat lokasinya tuh kan bagus. Setelah dicek nilai dari tanah tersebut oleh pihak bank dan pihak terkait, ternyata nilai ini nih bisa 2 miliar. Wah, ini bagus gitu mikirnya, Bu ya. Boleh nggak saya itu misalkan pinjam uang ke bank 2 miliar. 1 miliar ini buat beli tanah, nanti sertifikat ini buat jaminan ke bank itu, dan sisa 1 miliarnya lagi itu untuk membuka franchise Indomaret atau Alfamart terkait itu. Bayarnya? Bayarnya dari angsuran penghasilan dari Indomaret itu tuh. Berapa miliar? Berapa miliar bayarnya? Jadi tanah, jadi di bayarnya nanti berapa miliar ke bank? Jadi utang yang ini nih, Bu ya, nanti dicicil bisa 5 sampai 10 tahun gitu, Bu ya. Jadi berapa miliar? Itu kan tiap itu berbeda-beda. Baik. Oke, paham. Kendalanya gini ya. Kalau ini asal utang itu aja gitu, Bu ya. Ini auto riba kan gitu. Nah, tapi satu sisi ngelihat juga kalau cara seperti ini jalan, kayaknya bagus juga gitu kan. Satu Indomaret itu kan bisa mempekerjakan 4-5 orang. Kalau banyak itu kan banyak juga gitu. Jadi orang yang bisa bekerja dari situ. Minta nasihatnya, Bu ya, supaya kita ini enggak terjerumus ke riba gitu, Bu ya. Baik. Itu aja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda menyebut bank syariah. Bank syariah tidak seperti Anda ceritakan. Kalau sudah Anda ceritakan, pasti dia adalah pegawai yang tidak sekolah lalu diangkat dia. Alumni konvensional diangkat jadi pegawai. Sehingga di saat dia berurusan dengan nasabah, dengan orang yang membutuhkannya dengan bahasa konvensional. Di dalam bank syariah adalah ada akad-akad yang menjadikan transaksi Anda menjadi tidak haram. Termasuk diantaranya mungkin murabahah. Mungkin dia akan bertanya, apa yang Anda butuhkan? Saya ingin bangun toko AB Mat. Anda ingin bangun AB Mat, oke. Maka dia yang membangun kemudian menjual kepada Anda. Mungkin dia membangun modalnya 1 juta, dijual kepada Anda 1,5 juta. Anda menyicil. Jadi kalau urusan bank syariah itu adalah sudah sesuai dengan syariat dalam transaksinya. Kalau tidak, itu biasanya yang salah dalam membahas. Anda pun dari awal akhir bicara bank syariah, di luar syariah yang Anda bicarakan. Enggak begitu. Ada pun masalah jaminan sah. Jaminan pun caranya begini.
Jaminan itu, kalau jaminan utang ya, kalau jaminan utang, itu jaminan itu nanti kalau harus dijual dengan harga normal, kemudian diambil untuk bayar utang saja, selebihnya dikembalikan, bukan keuntungan dari pihak bank, nggak ada. Kalau urusan pinjam. Jadi kalau bank syariah pinjam lalu balik, nggak begitu. Tidak, bukan saya pinjam duit 1 miliar, lalu kembali 1 miliar, nggak ada itu. Pasti ada transaksi apa yang akan Anda pilih. Kemudian ini satu hal. Kemudian yang kedua adalah, kita tidak usah, jangan sok jadi pahlawan, ingin memberikan, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Itu kesombongan. Allah maha kaya, maha hebat. Ada orang melakukan dengan cara pinjam, dengan cara yang haram, alasannya apa? Nolong orang. Memang Allah nggak bisa nolong. Kesombongan. Maka kalau dengan cara, kalau gini, Anda kalau menolong seseorang pasti dengan sesuatu yang halal dan bersih. Kalau ternyata Anda ingin nolong orang dengan sesuatu yang haram, tanya, Anda nolong karena apa? Pasti karena sanjungan manusia. Kalau karena Allah, nggak akan Anda melakukannya. Wong saya ingin disanjung oleh Allah. Ya ini sering orang ingin jadi pahlawan, tapi sebetulnya dia bukan pahlawannya Allah, tapi pahlawannya kesombongan, pahlawan. Jadi selagi Anda bisa menolong, ya sudah. Contoh, ya ini. Suatu hari Buya, tetangga saya Masya Allah, dia pengen usaha dan sangat butuh. Saya punya toko, kalau menjelang hari raya, itu tetangga itu saya izinkan mengambil untuk jualan. Ngambilnya hari raya, sebelum hari raya, bayarnya nanti setelah hari raya. Cuman tahun ini, yang ikut banyak, modal saya kurang. Saya cuma punya uang modal 2 miliar. Tahun kemarin itu 2 miliar ludes dalam waktu singkat. Sekarang saya tingkatkan 3 miliar. Cuman saya nggak punya modal. Dan kasihan mereka itu boleh kita tolong. Terus saya akan pinjam ke bank konvensional. Wah, mulai masih. Wah, ini sok jadi pahlawan nih, kayak pengen hebat dia. Nah, akhirnya betul ngambil, bisa nolong orang, ajib. Dia pengen disanjung manusia, bukan Allah. Bahaya ini semacam itu. Jadi lakukan. Anda syari dengan cara syariah ada. Anda paparkan ke bank syariah bahwasanya Anda punya hajat begini dan saya punya tanah seperti ini, lalu saya ingin membangun toko, nanti akan didiskusikan transaksi apa yang Anda ambil nanti. Bisa jadi biasanya kebanyakan murabahah itu, dia yang membangun, kemudian setelah selesai dijual kepada Anda, dan Anda nanti membayarnya lebih mahal kepada dia sesuai dengan kemampuan Anda. Itu kan sudah mereka tentukan, seperti itu ya. Jadi mohon di saat kalau urusan bank syariah, tentu dalam bank syariah banyak yang kita kritik. Saya banyak kritik pada bank syariah. Tapi secara umum saya dukung adanya bank syariah. Sehingga kalau ada yang salah, berarti salahnya pegawainya di dalam membahasakan. Jadi karena dia simple, pinjam 100 juta, balik 120 juta. Gitu dok. Nah ini yang salah ini. Ini pegawainya adalah bukan lulusan syariah dia. Dia mau hijrah tapi belum sempurna. Tapi ingat, jadi tidak semuanya insya Allah transaksinya di syariat. Di sana ada Dewan Syariah. Memang ada beberapa hal yang perlu dikritiki, akan tapi tentu kebaikannya jauh lebih banyak. Termasuk diantaranya begini dong, mungkin. Ada yang mengatakan, apa bedanya? Banyak bedanya. Contoh, kalau Anda menggunakan bank konvensional, Anda pinjam bank konvensional, tidak akan ditanya bisnis Anda apa. Anda jual khamr, jual apa saja boleh kalau bank konvensional. Kan begitu? Nggak ada larangan, ente mau jual apa urusan ente. Tapi kalau bank syariah enggak, mau buat apa ini? Dibantu. Paling tidak dari sisi ini sudah selamat loh kita. Dan dari pihak syariah itu mengawal, benar nggak bisnisnya benar. Jangan sampai haram. Paling tidak di sini itu sudah sebuah keberuntungan. Makanya jangan saya mengatakan, oh sama saja. Oh, Anda tidak bisa membedakan berarti. Beda coba. Dalam bank syariah, coba Anda ke bank syariah. Bos, saya mau cari dana untuk membuat pabrik minuman keras, nggak akan cool. Tapi bank konvensional, pabrik bagus minuman keras akan saya beli. Ya silakan. Yang penting bayarnya benar, ini keuntungan. Beda. Makanya selalu menyamakan, dia berpikirnya sempit sekali, tidak luas. Lebih dari itu, mereka mengenalkan kita dengan istilah-istilah syar'i. Kalau ada kekurangannya, memang di situ ada ilmu, namanya ijtihad fikih, ijtihad pemahaman, ada kurang, disempurnakan dong tugasnya. Tugas kita menyempurnakan bersama, bukan memangkas selalu matikannya. Seperti itu. Silakan Anda datang ke bank syariah, pasti diberi petunjuk yang benar. Tidak usah khawatir. Kalau Anda memang ingin nolong orang, insya Allah cara transaksi yang benar, apalagi kita punya tanah harga 2 miliar, insya Allah mudah itu semuanya. Jangan khawatir insya Allah. Datang ke bank syariah. Secara umum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah ingin bertanya. Melihat fenomena sekarang yang memprihatinkan di Indonesia, yaitu banyaknya terjadi musibah di mana-mana. Gempa di Cianjur, erupsi Semeru, banjir, dan yang lainnya. Apakah sebab dari itu semua, Buya? Bertubi-tubi musibah Allah turunkan. Banyak yang mengatakan itu terjadi karena banyaknya kemaksiatan di negeri kita, karena jelek dan kotornya pemerintahan di negeri kita. Benarkah demikian, Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang penting jangan anjar sombong di saat memandang orang lain. Permasalahan kita sering sombong. Sombong itu penyakit dalam hati kita. Musibah Allah timpakan, bisa saja Allah timpakan kepada orang yang tidak bersalah. Untuk mengangkat derajatnya. Kepada orang bersalah ahli iman untuk diampuni dosanya. Tolong jaga lisan, jangan berkata, wah, Cianjur para pendosa semuanya, banyak maksiat. Hei, orang Cirebon, kalau Cianjur digoyang gempa hanya karena orang maksiat di sana, Cirebon juga gilirannya besok. Memang di Cirebon nggak ada orang maksiat? Ayo, cara pandang tuh gini loh seharusnya. Memang betul, maksiat mengundang musibah dari Allah. Tapi kalau sudah kita melihat orang tertimpa musibah begitu, kita perlu menilai begini. Iya, yang salah semoga menjadi sebab diampuni oleh Allah. Dan yang lain hati-hati jangan melakukan maksiat. Tapi jangan mengatakan langsung, wah ini gara-gara maksiat semuanya ini, seolah dipukul rata. Sampai yang meninggal itu mati syahid loh ya dia. Kita bilang ahli maksiat. Kadang-kadang menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Pemerintah itu kan ada presiden, ada gubernur, ada bupati. Rumah kita tuh presidennya kita, nggak bisa ngatur yang bener kok. Tidak usah sok deh kita. Presiden kita, menterinya istri dan anak-anakmu tuh di rumah pun juga menjalankan syariat. Kita jangan biasa sombong deh. Kalau ada musibah hendaknya kita berbenah semuanya. Paling tidak dirimu sendiri koreksi. Kalau seandainya tertimpa musibah di negeri ini, jangan sampai dalam keadaan kita yang membuat banyak dosa dan musibah. Itu semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Itu jangan sombong deh mandang. Jadi justru gini loh ya. Kalau mandang musibah kepada orang, hibur hati mereka yang sudah tertimpa musibah. Semoga Allah mengangkat derajatmu. Allah mengampuni dosamu. Gak usah, ini dasar kamu banyak maksiat. Dulu. Enak banget nih ngomongnya. Memang kita tidak punya dosa. Tapi kalau musibah menimpa kita, pantas ngomong, ini karena dosaku yang banyak. Beda, kalau nunjuk ke diri kita sama orang lain, tolong ini adab. Kalau Anda nunjuk ke orang, semoga Allah mengangkat derajatmu. Tapi ke kita, betul, saya banyak dosa. Tontonan nggak bener, lesanku nggak bener. Sama orang bilang, gitu dong. Jangan langsung, wah, Jogja, dulu pernah Jawa, banyak ahli maksiat, Aceh maksiat, Cianjur maksiat, oh, Lumajang maksiat. Nah, ini kan memang ente tidak punya maksiat. Sementara orang cerdas menangkap problem musibah adalah untuk menguatkan iman kita. Bagaimana menguatkan iman kita? Mengambil pelajaran yang tidak tertimpa musibah, kesempatan untuk menolong mereka. Dan ingat, Allah menciptakan orang punya hajat di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak bisa memenuhi hajat mereka, tapi karena Allah ingin mengangkat Anda yang sadar untuk menolong mereka. Fahami mana ini? Bukan hanya mencaci ngolok, nyumbang, enggak. Bantu enggak, ini problem kita, ini problem akhlak, problem hati kotor. Sudahlah, sudah baik. Sekarang bergegas yuk kita tolong, sudahlah. Masalah sibuk dan minta karena dosa ini, maksiat ini, sebagainya. Di sana ada zina, di sini ada zina. Di sana ada mabuk, di sini ada mabuk. Di sana ada judi, di sini ada judi. Ini problem mana-mana. Tapi dalam menilai orang itu jangan menjatuhkan, jangan bikin sakit. Orang sakit maksiat semuanya, ini dosa ini karena hukum. Dia rumahnya rusak. Orang soleh, orang baik dengar begitu. Ya Allah, dibilang kita ini maksiat semuanya. Kiri kananmu maksiat, kamu diem dok. Padahal dia kemarin yang ribut sama ahli maksiat juga berantem dia. Jadi makanya tolonglah di saat melihat musibah menimpa orang lain,
Yang terpenting dan utama adalah hatimu itu hidup atau tidak. Kita itu sering yang kita cari adalah pamer. Pamer cerita. Jadi hanya bukan dilihat hatinya. Contoh, tolong gini. Pertama kali Anda mendengar berita gempa di Cianjur, apa yang ada di hati Anda? Hati hidup lalu rindu untuk menolong atau hanya sekedar wah pengen komentar macam-macam lah, ini yang banyak komentar. Bukan gitu. Coba tanyakan yang komentar macam-macam nyumbang apa untuk orang Cianjur. Kita perlu itu, jangan banyak ngomong sudah. Hidupkan hati kita. Jangan sombong deh, sudah selesai kita. Sudah ketimpa musibah jadi bahan. Ada masalah kita evaluasi kejahatan ini banyak memang. Pemerintah kurang, tidak pemerintah apa yang kurang? Kita bicara korupsi, tidak korupsi, tidak pemerintah apa yang korupsi. Ngurus masjid saja, duit masjid hilang, korupsi juga ada. Memang hanya di pemerintahan saja korupsi. Ustadz, duit pondok hilang, di Embat juga ada kok. Kita hindari kesombongan deh, sudah jangan sombong. Semua koreksi masing-masing, nggak usah lah banyak koreksi orang dulu. Hari ini kita perlu koreksi. Aku ini, aku yang ustadz, aku yang berdagang, aku yang pejabat. Selesai kasus ini. Tapi selama ini kita sering sibuk ngurusi orang. Dirinya tidak pernah diurusi. Seolah-olah dirinya sudah jadi malaikat. Semoga Allah mengampuni semuanya. Yang tertimpa musibah di Semeru, ahli la ilallah, semoga Allah angkat derajatnya. Yang belum beriman menjadi ahli iman, selesai. Yang Cianjur juga demikian. Bahkan kami husnudzon. Al-Bahjah Cianjur juga ketimpa. Al-Bahjah Cianjur ya, lumayan kerusakannya. Tapi kita mandang, apa ini? Apakah Allah menghancurkan Cianjur? Tidak. Kami husnudzon. Allah ingin membangun pondok Cianjur lebih bagus lagi. Selesai. Saya tidak pernah mengatakan Allah menghancurkan pondok Al-Bahjah Cianjur, tidak. Kami sampaikan Allah menginginkan pondok Cianjur segera direnov yang lebih bagus lagi. Selesai. Dan ternyata sekarang mulai renovasi dan Allah akan kirim lagi hamba Allah terkasihnya untuk bisa menyelesaikan. Selesai. Tolong ya, lesan kita perlu kita jaga. Kita perlu menghibur mereka yang ketimpa musibah. Jangan banyak komentar dah, banyak bantu, banyak nyumbang, itu sudah selesai. Mereka perlu bantuan kalau kita ribut kok komentar sana sini. Semoga Allah mengampuni semuanya deh, termasuk yang komentar enggak itu, semoga Allah ampuni dan beri kesadaran dan dimudahkan untuk menolong hamba yang lainnya sehingga hidup kita indah, saling tolong menolong, mulia, sehingga mereka yang tertimpa musibah terangkat derajatnya karena tertimpa musibah, dan Anda pun terangkat karena mereka tertimpa musibah, Anda menolong mereka, semua terangkat negeri ini. Itu jadi hebat semuanya. Diniati saja, semoga dengan musibah yang Allah timpakan, Allah menjadikan negeri ini damai, tentram, gemah ribah, wah jinawi, baldatun thayyibatun warabun wafur. Wah, selesai. Indah semuanya. Itu harapannya, khusnudzon kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Langsung ada berita Cianjur ini. Renovasi Al-Bahjah Cianjur, kami ajak semuanya. Khusnudzon kami kepada Allah, Allah ingin membangun pesantren Al-Bahjah Cianjur dengan lebih bagus lagi. Maka jadilah Anda pasukan-pasukannya. Pasukan Allah yang telah Allah siapkan. Ini perlu renovasi Cianjur karena saat ini santri-santri dipulangkan. Santri dipulangkan untuk sementara sampai renovasi selesai karena kita tidak mengizinkan dan tidak diizinkan untuk masuk tempat tersebut selagi belum dibenahi. Maka bagi yang ingin bergabung menjadi pasukan-pasukan Allah dalam berjuang untuk mengembalikan pesantren Cianjur dan juga warga Cianjur semuanya, langsung aja ke BSI Bank Syariah Indonesia nomor rekening 721-576-8974 kode bank 451 atas nama renovasi Al-Bahjah Cianjur. Konfirmasi WA 0821-1516-7341 atas nama Haji Deni Rahdian. Dan Maulid Akbar di Blitar, di Al-Bahjah Bacem Blitar. Jauh ya, jauh 8 jam dari sini. Tapi yang menjadikan jauh itu hati yang tidak. Hati kalau tidak senang. Tapi didoain lah insyaallah. Yang di sini tidak punya kegiatan kewajiban. Berarti kami seru warga Blitar dan sekitarnya. Tempatnya di Al-Bahjah Bacem Ponggok. Karena Al-Bahjah itu ada beberapa tempat di Blitar. Ada Al-Bahjah Kunir, Al-Bahjah Kolomayan, Al-Bahjah Termojayan, Al-Bahjah Bacem, itu di Blitar. Bacem.
Baik, ini saja. Waktunya adalah besok malam, Selasa malam Rabu besok hari. Insyaallah. Kemudian kepada tadi masalah bencana, ini gempa, mestinya Semeru juga ya. Gempa dan juga korban Semeru. Al-Bajah juga menyegerakan Al-Bajah peduli gempa dan musibah pokoknya sosial. Bagi yang Anda ingin bergabung, langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751 000 2223 atau 1390 111 333, kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 1390. Salah ini. 130 betul. Salah ini. Yang di atas itu, ini nomornya salah. Bank Muamalat nomor rekening 1390 123 123. Ini bank apa ini? Jadi kalau salah kan nggak nyampe nanti. Ini coba Bang, diperhatikan. Yang ngetik itu jangan ngetik pakai ngelamun, ngetik pakai nyadar. Atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Pusat informasi WA 081 222 722 164 atau 0231 8309 149. Dicek ini. Langsung dicek. Salah. Bismillah, mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari musibah dan malapetaka ya Allah. Ganti dengan karunia, ganti dengan karunia, ganti dengan karunia dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk menghukum hamba-hamba-Mu yang berdosa. Dan kami banyak dosa. Tapi kami mohon jangan hukum kami. Kami mohon ampuni kami ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk menyiksa hamba-hamba-Mu yang berdosa. Kami banyak dosa. Kami layak Engkau siksa. Tapi kami mohon jangan siksa kami di dunia dan di akhirat. Ampuni kami wahai Zat yang Maha Pengampun. Engkau Maha Pengampun. Engkau Maha Memaafkan. Maafkan kami ya Allah. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa. Kami takut dengan dosa-dosa kepada-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampuni kami semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Ya Allah, di sana ada hamba-hamba-Mu yang tertimpa musibah di Cianjur, di Garut, di Semeru, di kiri kanan Gunung Semeru. Kami mohon ya Allah, dari ahli la ilallah, ampuni dan angkat derajat mereka yang belum menjadi ahli Allah. Berkat musibah itu semuanya, aja berikan kepada mereka keimanan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, sehingga ya Allah di antara kami tidak ada yang susah sesungguhnya. Akan tapi di saat ada yang susah, yang lain membantu dan menolong. Jadikan hidup kami ini indah dalam cinta karena-Mu, sehingga kami mudah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Jauhkan kami dari aniaya kepada sesama kami. Dan kami mohon lapangkan hati kami. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, fitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni dia, jangan hukum dia, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang tertimpa musibah di hari ini, saat ini, angkat derajat mereka, muliakan mereka, dan jauhkan kami dari musibah wahai Zat yang Maha Kasih. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan, kami akan kembali hadir bersama Anda dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah yang dilaksanakan setiap Kamis malam Jumat
di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Kang Ramadan selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.